Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Apa benar dengan ini Mbak Zian? Iya Bu, benar. Bagaimana kabar Mbak Zian saat ini? Alhamdulillah Bu. Dengan perjanjian kemarin kita akan melaksanakan konseling virtual atau online. Apakah benar begitu? Akan melakukan konseling bersama Ibu karena saya merasa hari-hari saya itu membingungkan dan saya semakin hari semakin takut akan namanya di rumah sendiri. Saya takut akan hal-hal gaib dan halusinasi saya yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan juga. Jadi Mbak Zian sedang mengalami ketakutan atau kekhawatiran mengenai diri Mbak sendiri soal hal-hal gaib yang sudah Mbak rasakan. Saya rasa hari-hari saya itu semakin hari saya menjadi semakin takut dan halusinasi saya itu semakin tinggi. Saya seperti mendengar suara apa dan itu membuat saya itu tidak bisa sendirian di rumah. Saya harus ada teman dan selalu merasa sepi kalau sendiri mendengarkan yang tidak orang lain dengar. Saya menjadi takut dan ya begitulah Bu. Sekarang Mbak Zian tinggal di daerah mana? Di rumah itu saya ngontrak sama suami saya dan kalau pagi suami saya itu jaga kedai dan otomatis saya ditinggal karena saya juga punya kerjaan sendiri di rumah seperti membungkus paket dan juga menyiapkan barang yang mau diambil customer gitu Bu. Tapi masalahnya itu ya saya gak bisa ditinggal sendiri. Kalau saya ikut suami saya ke kedai, otomatis tugas saya yang di rumah gak ada yang megang. Bagaimana kondisi lingkungan atau tetangga sekitar kontrakan Mbak Zian? Jadi untuk tetangga saya, karena saya tinggalnya di perumahan, itu seperti ya sepi, tidak ada, semua mereka fokus dengan diri sendiri. Jadi tidak ada yang mengurusi urusan orang lain. Jadi meskipun keluarganya itu emang kurang dan saya itu ya di sini juga orang baru bingung mau cerita ke siapa, mau kumpul sama tetangga pun nggak ada tetangga di sini Bu. Terus kondisi rumahnya itu juga kayak sunyi, sepi gitu Bu. Kalau untuk sebelum di sini saya itu memang orangnya penakut dari dulu Bu, dan saya itu berusaha bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan ini kepada hal-hal atau hal halusinasi saya. Ya emang sudah dari dulu kalau penakut, tapi juga saya berusaha bagaimana caranya saya bisa yakin bahwa semua itu hanya halusinasi dan membalikkan semuanya kepada Allah Bu. Kalau untuk mencari tempat baru saya pikir tidak Bu, karena saya sukanya di sini itu karena adem dan juga tempatnya itu dekat dengan kota dan ini uangnya itu untuk sewa 1 tahun masih panjang banget, jadinya itu eman-eman gitu loh. Kalau hanya karena takut saya meninggalkan semuanya, karena juga customer saya itu kebanyakan udah tahu tempat saya gitu. Jadi saya minta solusinya ke Ibu, bagaimana dengan cara saya tidak pindah, tetap di sini, tetapi saya bagaimana cara meyakinkan diri saya sendiri. Solusi yang Ibu berikan yaitu yang pertama, Mbak Ian selalu berdoa, melawan rasa takut yang berlebihan, dan jangan terlalu cemas mengenai keadaan apa yang sering Mbak Zian alami. Apakah Mbak Zian tidak ingin mencari tempat baru atau mencari kontrakan-kontrakan yang lebih ramai dan padat penduduk? Karena saya sukanya di sini itu karena adem dan juga tempatnya itu dekat dengan kota dan ini uangnya itu untuk sewa 1 tahun masih panjang banget, jadinya itu eman-eman gitu loh. Kalau hanya karena takut saya meninggalkan semuanya, karena juga customer saya itu kebanyakan udah tahu tempat saya gitu. Jadi saya minta solusinya ke Ibu, bagaimana dengan cara saya tidak pindah, tetap di sini, tetapi saya bagaimana cara meyakinkan diri saya sendiri untuk saya itu
bisa yakin bahwa semua itu hanya halusinasi saya, begitu Bu ya. Mengenai rasa takut atau cemas, di kategori dari 1 sampai 10 itu kira-kira Mbak Zen di angka berapa? Kalau tahu. Untuk tingkat kecemasan saya saat ini, jika dihitung dari angka 1 sampai 10 Bu, saya berada di titik di angka nomor 9. Saya benar-benar merasa cemas dengan semuanya itu. Saya seperti kalau mau sholat itu harus ya ada yang menemani, kalau mau ke dapur, ke kamar mandi itu harus ada yang menemani sampai segitu. Apalagi kalau ditinggal di rumah sendiri, itu pasti pintu semua saya buka dan harus terang gitu. Nggak berani kalau gelap, pikirannya nanti kemana-mana. Saya pikir saya juga ingin yang namanya punya teman. Mengenai cerita yang sudah Mbak Zen ceritakan tadi, Mbak Zen harus melawan rasa takut, banyak doa, jangan telat untuk melakukan sholat, dan jangan lalai dalam ibadahnya, dan tak lupa selalu memanjatkan sholawat kepada Rasulullah. Dan Oh, terima kasih ya Bu. Melalui konseling ini saya menjadi merasa lega dan mendapatkan pencerahan setelah bercerita dengan Ibu. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berani, tidak memiliki rasa takut berlebih dalam hal apapun. Terima kasih ya Bu untuk hari ini. terima kasih kembali Mbak Zian atas konseling yang sudah kita lakukan pada siang ini. Baik Bu, terima kasih untuk bantuannya hari ini. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mbak Zian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.